guys, welcome to my YouTube channel. Balik lagi dengan aku Dian Tias. Kali ini aku bakalan cerita tentang pengalaman atau cerita kontrak pertamaku itu seperti apa. So buat kalian yang penasaran dengan cerita kontrak pertamaku, tetap tonton videonya sampai habis and stay tune guys. Oke? Berawal dari aku interview ya guys. Di sini aku tuh waktu interview itu umur 21 atau 22 sekitar itu. Dan aku langsung join, aku nunggu jadwal. Dari proses interview sampai nunggu jadwal itu sekitar setengah tahun kayaknya lumayan lama. Dan waktu udah join di kapal itu tuh kayak gimana ya, ceritanya tuh banyak suka dukanya. Pasti kru pelaut yang lainnya kalau kontrak pertama pasti hampir sama lah perasaannya, karena gini ya, di kapal itu pas kita kontrak pertama yang aku rasain, aku tuh sering kayak di remehin, kayak banyak orang senior, terutama senior ya, entah itu dari negara mana, cuman mayoritas sih dari Asia, yang mereka kayak kamu tuh first kontrak, kamu tuh paling nggak tahu apa-apa, paling juga kesini pakai calo, kesini bayar atau kayak gitu. Jadi kayak mereka tuh kayak nggak appreciate gitu loh kalau kita masih muda terus kita udah join ke kapal tuh, kayak bagi mereka tuh kayak kok bisa sih masih muda, nggak punya pengalaman bisa langsung join. Kalau aku mandangnya ya, karena ya itu, karena di kapal tuh ya senioritas masih kerasa banget. Makanya kayak kontrak pertama tuh kayak yang aku rasain tuh kontrak yang paling berat, dimana aku harus sebisa mungkin belajar cepet, karena pasti kalau kita lama sedikit aja pasti teman-teman tuh semua lama, lemot, dasar, bikin hard time aja kayak gitu. Mereka tuh kayak bikin mood kita tuh kayak down gitu, kayak kita dikasih hard time kalau first kontrak. Pasti kalau kru, buat para kru yang first kontrak pasti ngalamin, ya sih. Terus apalagi ya, selain aku dapat hard time dari senior, aku juga sering yaitu diremehin, dibilang nggak bisa apa-apa, terus kebanyakan kerja sendiri, apa-apa sendiri. Jadi kayak pikiran dulu pernah sampai homesick sih kalau pas kontrak, karena yaitu karena kita belum punya teman, terus teman-temannya kebanyakan rese, terus banyak yang politik atau bikin hal-hal yang kayak report ke supervisor kalau kita nggak bisa kerja. Ada juga teman yang kayak gitu, apalagi ya macam-macam lah pokoknya. Kalau buat fast contract mah nggak bisa diceritain details, pokoknya tuh banyak banget hal-hal yang aku nggak bisa lupa sih di kontrak pertamaku. Itu kontrak yang paling berkesan, dimana aku dapat banyak hard time dari senior, terus ketemu jodoh juga bisa dibilang. Alhamdulillah, itu sih hal positifnya. Di kontrak pertama aku ketemu Mas Ano yang sekarang alhamdulillah udah jadi suami aku. Tapi di kontrak pertama juga aku dapat banyak banget hard time dari partner kerja, dari teman-teman senior, entah itu dari satu negara atau beda negara. Terus banyak, yaitu harus banyak belajar sih waktu kontrak pertama tuh, kayak sistemnya masih bingung, kita nggak tahu cara kerjanya gimana di sana, karena setiap tempat kerja kan punya standarnya masing-masing. Jadi tergantung mentor kita sih, atau apa sih, senior kita mau ngajarin kita apa enggak. Jadi buat kalian yang kontrak pertama kontraknya indah atau banyak yang ngajarin tuh, bersyukur lah, nggak ngerasain apa yang aku rasain sih. Kalau aku sih ngerasa itu dibikin hard time, dibully juga, karena ya itu umurku masih muda, aku belum punya pengalaman, tapi aku udah berani apply ke kapal pesiar. Makanya politiknya tuh lumayan juga di sana di onboard. Tapi aku nggak menyerah, karena mungkin aku ngerasa kayak iya oke, aku nggak apa-apa dibodohin di kontrak ini, tapi next kontrak aku bakalan kayak bukan ngelawan, cuman kayak lebih tahu gitu loh, lebih tahu kita sistemnya seperti apa, alur kerjanya seperti apa gitu. Lagian yang aku rasain di kontrak pertama tuh beda sama kontrak kedua. Kalau kontrak pertama tuh aku kayak kebanyakan bilang ya, dan banyak orang kayak berlomba-lomba ngajarin, terus kayak sok pengen pinter di depan kita gitu loh.
itu banyak banget. Tapi di kontrak kedua beda lagi, kita lebih ke apa sih, ngajarin buat fast kontrak. Makanya aku kalau ketemu fast kontrak tuh biasanya kayak inget aku dulu gitu loh. Aku dulu disuruh ngapa-ngapain, kayak hal kecil tuh mereka minta tolong kita gitu. Jadi pas aku kontrak kedua tuh aku sebisa mungkin nanya gitu loh, nanya ke mereka, apa sih yang kamu belum bisa, apa sih sistemnya. Aku sebisa mungkin ngajarin segampang gitu loh, kayak seenggaknya mereka bisa ngerti secara cepat. Jadi aku ngajarinnya lebih singkat, padat, jelas, yang ilmu yang gak aku dapat di kontrak pertama. Makanya kontrak pertama tuh lebih mereka ngajarinnya kayak sok ngajarin, berbelit-belit, dipersulit, terus nyalah-nyalain kalau kita salah. Itu sih cerita yang aku rasain di kontrak pertama. Jadi kalau aku ingat-ingat tuh kayak kontrak pertama itu kayak kontrak yang bener-bener ya ada positif negatifnya ya, tapi banyak negatifnya. Kalau positifnya tuh cuman alhamdulillahnya aku bisa ketemu Mas Ano. Itu aja kontrak pertama yang aku paling suka. Selebihnya lainnya aku nggak suka, dan benar-benar itu bikin aku kayak sempet males kerja di kapal pesiar tuh gara-gara aku punya pengalaman yang kurang enak di awal mula aku kerja di kapal pesiar. Tapi untuk next kontraknya it's okay, it's normal, kayak kan kayak kerja di darat sama persis. Orang-orangnya juga mereka lebih menghargai kita karena kita mungkin udah punya pengalaman di kontrak pertama kali ya. Jadi mereka lebih mau ngajak ngobrol kita, ngajak sharing kalau kerjaan ini diselesaikan bareng-bareng kayak gitu kalau next after kontrak pertama. Jadi hal yang menyedihkan bisa dibilang menyedihkan atau nyebelin juga itu aku alamin di kontrak pertama aja. Nah itu tadi itu aja sih ceritanya. Apalagi ya cerita dari aku, semoga ada gambaran buat kalian yang belum naik ke kapal dan mau akan naik ke kapal. It's okay, kalian jangan takut. Kalau jangan kaget kalau banyak orang yang datang ke kalian sok ngajarin terus ngeremehin kalian. It's okay, diiyain aja semua. Toh nanti kalau kontrak kedua kalian juga tahu sistemnya. Jadi ya itu sih saran pesan dari aku. Semoga kalian gak di hard time kayak aku di kontrak pertama. Semoga dapat mentor atau guru yang baik, yang ikhlas ngajarin kalian, yang gak ngeremehin. Oke? So semangat buat para calon pelaut yang mau naik ke kapal. Oke, itu tadi cerita atau pengalaman kontrak pertamaku. Semoga bisa menjadi gambaran. So thank you for watching guys. See you on the next video. Bye bye.